Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Diah Fajar Nur Rahmah. Ya, selamat siang, Pak Nanang Reswianto. Ini kampus SKI loh, bukan? Ya, ini Sobat Kampus, obrolan hari ini kita agak menjurus spesifik karena memang line up produknya e-kampus sendiri kalau bicara solusi keuangan itu sebenarnya cukup beragam gitu. Jadi that's why kalau kita bicara kampus ketika merequest sebuah solusi keuangan itu kita sangat Mbak Dia ya, sangat pilih-pilah ya. Sangat mempertimbangkan maksudnya apakah ini kampus dengan pertama sih apakah ini PTN atau PTS, kemudian kalaupun PTN nanti juga ada 3 variasi setidaknya, ada PTN murni, ada PTN BLU, ada PTN BH. Nah ini juga jenis-jenis PTN ini juga sangat mempengaruhi bagaimana mereka mengelola perencanaan, anggaran, dan juga keuangan, ya, treasury, sampai dengan ujungnya di accounting-nya mereka. Nah, hari ini kita akan nggak banyak lah, karena nggak boleh lama-lama ya, Mbak Dia. Siapa? Nanti social distancing nih loh, nggak boleh berkumpul lama-lama. Jadi kita akan sedikit mengulas tentang problematika, jadi bagaimana pengelolaan keuangan di salah satu jenis satker yang ada di perguruan tinggi, yaitu satker BLU. Ya. BLU itu kepanjangan dari Badan Layanan Umum, di mana sifatnya ini sebenarnya secara sederhananya itu kampus sudah memiliki sedikit fleksibilitas tentang bagaimana mengelola organisasinya, terutama kaitannya dengan pengelolaan anggaran dan keuangannya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya bertanya beberapa hal ke Mbak Diah, saya mau mengantarkan sedikit tentang statistik. Jadi baru saja saya buka webnya blu.djkn ya, Kemenkeu.go.id, Perbendaharaan Negara. DJPJ Perbendaharaan Negara PB. Jadi DJPN ini merilis daftar kampus-kampus atau satker pendidikan yang berstatus BLU, di mana statistiknya itu ada kurang lebih untuk universitas itu sekarang sudah ada sekitar 47 universitas. Sekolah tinggi itu ada 4, kemudian akademi itu ada 4 juga, dan politeknik baik kesehatan maupun non kesehatan itu ada sekitar 29. Jadi totalnya cukup banyak, ini ada 84. Kalau PTN BH sendiri itu setahu saya ada 12. Sekitar itulah, belasan gitu. Karena terus bertambah tentunya, apalagi ini ada kebijakan baru dari Mas Menteri kaitannya dengan Merdeka Kampus, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kaitannya dengan bagaimana PTN-PTN ini didorong untuk menjadi PTN BH bahkan. Jadi ke level yang paling paripurna, bagaimana mengelola keuangan secara penuh. Tapi faktanya memang banyak juga yang sedikit kurang sepakat juga kalau tak ikutin itu, karena ini akan sedikit mengarah seolah-olah menjadi komersialisasi pendidikan kalau tidak berhati-hati. Karena ini harus diluruskan kembali dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri gitu. Tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanah undang-undang, ya harusnya lembaga pendidikan tidak profit oriented.
Jadi lebih pada nirlaba, bagaimana segala bentuk keuntungan atau profit yang dihasilkan dari penyelenggaraannya itu dikembalikan lagi untuk tridharma perguruan tinggi, entah itu untuk penelitian yang nanti menghasilkan IP, jadi intellectual property, maupun arahnya ke pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini sedikit pengantar saja, Mbak Diah. Jadi Sobat e-Kampus, ini Mbak Diah seperti profil yang pernah saya ceritakan, beliau juga mengawal implementasi sistem keuangan. Jadi di e-Kampus salah satunya ada e-finance atau e-finansi, yang itu ada 4 submodul ya. Salah satunya empat. Ada anggaran, keuangan, akuntansinya biasanya udah campur dengan keuangan, dan juga untuk pembayaran mahasiswa. Jadi kalau bicara keuangan ini, makanya terus bertanya keuangan yang di sebelah mana gitu. Maksudnya sebelah mahasiswa, sebelah perencanaan, atau treasury, atau ujung dari semuanya itu untuk urusan akuntansi, seperti itu. Nah, ini penting diketahui bahwa ya cakupan ujung atau sentral dari semua pengelolaan organisasi pasti ada di keuangan, itu ada di akuntansi tadi. Nah, berangkat dari situ, oke, nanti kita mungkin agak sedikit ini sih Mbak Diah, agak sedikit apa ya, berbagi pengalaman Mbak Diah lah, bagaimana mempersiapkan implementasi, karena biasanya kan kampus itu euforianya kan gini, waduh, saya udah didorong jadi BLU ini gitu. Nah, padahal mereka juga ada banyak ini persyaratan, baik teknis, secara substansi teknisnya, maupun secara administratif. Biasanya administratif sih kecenderungan gampang, karena kan orang Indonesia kayaknya jago lah kalau suruh melengkapi urusan administrasi gitu. Lobby sana, lobby sini. Tapi kan perlu nih kaitannya dengan teknis nih, persiapan teknis. Kira-kira apakah perlu ada sistem atau ya sebenarnya jawabannya masih iya ya. Maksudnya hari ini itu kan nggak mungkin gitu. Nah, itu sistem seperti apa? Mungkin apa yang perlu dipersiapkan, Mbak Diah? Kalau kita istilahnya anggaplah saya ini rektor mana gitu, terus saya hanya ke konsultan ini Mbak Diah. Apa sih Mbak Diah yang perlu saya siapin secara teknis kalau saya mau beralih nih dari PTN murni menjadi BLU seperti itu? Kalau dari beberapa pengalaman diskusi sama teman-teman di kampus BLU itu, kebetulan bersamaan dengan itu juga mereka kadang sih Pak Nang, seringnya ketika mereka mengadakan sebuah sistem informasi, di saat itu juga mereka juga, apalagi baru kampus-kampus yang baru aja diangkat BLU, itu sambil bertanya, ini kira-kira gimana ya, alurnya nanti seperti apa ya kalau di kampus lain, seperti itu. Jadi malah sambil berbarengan gitu Pak Nang, berbarengan dengan pembuatan sistem. Jadi ya kami juga berbagi pengalaman juga, beberapa juga bilang kaitannya dengan kendala yang pertama itu SDM, karena pasti kampus BLU itu kan harus ada tupoksi yang berbeda, pimpinan BLU-nya siapa gitu kan Pak. Nah, kemudian yang pokoknya sesuai dengan standar kompetensinya. Operatornya siapa nanti, kemudian pejabat keuangannya siapa aja nanti, seperti itu. Nah, itu yang kadang beberapa teman-teman kampus yang apalagi yang baru saja diangkat jadi BLU itu masih didiskusikan saat itu gitu. Nah, jadi harapannya yang paling pertama adalah siapa saja nanti yang akan terlibat dalam organisasi BLU itu dari sisi SDM-nya, seperti itu. Kemudian ada juga yang masih bingung terkait gimana prosesnya? Kalau misalkan proses anggarannya mungkin hampir sama ya Pak Nang, antara Satker dengan BLU. Nah, yang membedakan adalah istilah paling. Iya, istilahnya membedakan. Kemudian
yang membedakan lagi adalah ketika realisasi. Hmm. Realisasi untuk sumber dana BLU dengan yang Satker kan mungkin, kalau yang BLU kan pasti kebijakan masing-masing instansi itu, Pak Nang. Nah, itu yang kadang-kadang mereka tanyakan, baiknya seperti apa ya? Cuma kan, hampir sebagian besar kampus BLU yang kami pernah, datangi itu disamakan dengan proses yang, RM, Ya, gitu, artinya untuk satker prosedur. murni ya, Iya, satker murni. betul, jadi Masih. prosedurnya masih sama, seperti itu. Nah, itu yang dari sisi, apa namanya, proses pengelolaannya. Kemudian mereka juga saat itu juga, eee, ini saya masih fokus di kampus yang baru saja mau BLU ya, Pak, ya. Ya, ya. Kemudian yang masih, apa namanya, mereka bingungkan juga yang kadang diskusinya malah lebih lama, itu adalah terkait standar pelayanan minimal. Karena kan mereka kan harus memberikan sesuatu layanan pada publik. Jadi ketika di kampus diangkat sebagai BLU, itu artinya si kampus itu harus apa nih yang bisa diberikan kepada publik gitu. Dan itu, menurut mereka dan saya juga baru belajar bersama mereka, itu tertuang dalam standar pelayanan minimal itu, Oke. gitu. Nah, dan itu yang, paling lama didiskusikan, kayak gitu sih, Pak Anang. Jadi harapannya ya sudah bisa memetakan apa aja nih standar pelayanan minimalnya nanti Ya, ya. yang akan diberikan, kayak gitu sih, Pak Nang. Kurang Hmm. lebih itu sih. Ya, memang tadi ya, mungkin sedikit eh, berbagi juga kaitannya dengan status BLU ini kan memang mengarah pada pengelolaan yang fleksibel gitu terkait dengan bisnis atau apa ya layanan lah, kalau bisnis kan kecenderungan nanti jadi orientasinya profit. Iya. Jadi layanan umum yang sifatnya spesifik, karena ada banyak juga nih satker-satker yang non pendidikan juga ketika di challenge mau jadi BLU semuanya pasti mau, karena mereka merasa kelolaan keuangannya jadi nggak ribet. Iya. Kecenderungan mereka membayangkan yang tadinya harus duit ke negara dulu masuknya, baru kita minta lewat KPPN seperti itu. Nah, ini kan jadi satu hal kerumitan yang menjadi momok lah bagi para pengelola keuangan. Nah, ketika ada tawaran BLU jadinya ya semangat 45 gitu. Jadi berbondong-bondong, padahal ya kayak tadi Mbak Dia sampaikan, jadi ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari SDM-nya, pejabat BLU-nya, dewan pengawas, karena BLU itu punya dewas gitu. Dewan pengawas yang kadang itu juga komposisi timnya, kalau di manual BLU itu menyebutkan bahwa nilai omset yang diprediksi itu mempengaruhi struktur dewan pengawas BLU. Sampai harus ada struktur yang terlibat dari kementerian terkait dan juga Kemenkeu. Karena kalau kementerian terkait kan bicara masalah di sektor pendidikan, ini kan ada 3 kategori ya. BLU itu di bawah Kemendikbud sekarang, kemudian di bawah Kemenak, dan juga di bawah kementerian lembaga terkait. Misal nih ada kampus politeknik atau sekolah tinggi di bawah Kementerian Keuangan, misal ada STAN, atau di bawah Kementerian Perhubungan, ada STIP, PIP, BP3IP, dan seterusnya. STTD. Nah, itu tuh mereka jadi ada apa ya? Sebenarnya stakeholder-nya jadi bertambah gitu. Walaupun secara kelolaan daily operasionalnya itu kecenderungan memang lebih sederhana, dan mereka itu biasanya karena apa ya, merasa punya kapasitas untuk mengenerate income lebih, sehingga mereka tertarik untuk jadi BLU seperti itu. Nah, tadi kalau praktek teknis tadi saya pengen kulik lebih sedikit aja kaitannya dengan istilah dan model-model apa yang membedakan dengan dengan satker murni ya, yang menjalankan rupiah murni kan satker murni yang PTN biasa gitu, perguruan tinggi negeri yang standar gitu, yang basic. Ini biasanya memang ada pengelola bendahara saja atau sampai struktur yang tertinggi, Mbak Dia? Maksudnya
Apa cukup bendahara penerimaan atau pengeluaran saja yang spesifik untuk BLU dan non BLU lah sebut aja gitu. Atau ada sampai dengan PPK-nya juga dipisahkan kayak gitu dari pengalaman aja. Kalau dari pengalaman itu bahkan ada sih sampai yang PPK-nya juga dipisahkan antara yang mengurusi PPK, dana BLU ya. RM dengan yang BLU gitu. Hmm. Sebenarnya itu juga terkait dengan apa namanya, besarnya organisasi di kampus itu sih Pak Nang. Oke. Kadang ada beberapa kampus yang mungkin karena masih apa namanya, mungkin prodinya yang sedikit, jadi yang dikelola juga apa namanya, juga sedikit, PPK-nya bisa dijadikan satu. Tapi kalau misalkan yang sudah besar banget itu, universitas yang jurusannya juga sudah banyak, itu PPK-nya dipisahkan antara BLU dan RM. Berarti terkait kompleksitas operasionalnya juga ya. Jadi nggak harus. Berarti balik lagi ke omset kali ya. Kalau potensi penerimaannya gede, pasti ya tadi ya strukturnya lebih lebar gitu ya. Lebih lebar ya, betul Pak Nang. Nah ini ada kalau dari panduan BLU kan menyebutkan juga persyaratan yang substantif tadi ya. Yang kalau kita lihat memang nanti boleh saja nanti kita share juga di deskriptif video ini kaitannya dengan persyaratan substantif. Saya pikir ini juga perlu bagi rekan-rekan, bagi kampus yang memang akan punya impian gitu ke depannya, biasanya karena ya tadi balik lagi ke kapasitas teman-teman kampus yang sudah memungkinkan untuk tadi mengelola keuangan secara mandiri, kemudian juga bisa membuat laporan keuangan yang komprehensif yang bisa dipertanggungjawabkan, karena sekali lagi kalau menjadi Satker BLU ini ya fokusnya memang ada di situ gitu. Lebih rapi dan terstruktur dan tujuannya jelas. Termasuk tadi kalau balik lagi ke istilah, tadi kan kalau di Satker Muni ada RKKL ya istilahnya, kalau di ini kan RRBA gitu, RSB, RRBA seperti itu yang harus disusun oleh Satker BLU. Yang kayaknya kita juga beberapa kali juga menemui ya, atau Mbak Diah mungkin bisa cerita, kadang bukan memanipulasi sih, jadi seolah-olah mencocokologi, mencocok-cocokkan gitu, artinya apa yang menjadi nomenklatur di RKA-nya RKKL itu ke dalam RBA, itu kan saya juga agak-agak bingung gitu kalau memperhatikan kampus yang seperti itu. Kadang jadi berpikir, ini sebenarnya siapa Banda sih gitu. Kalau menurut Mbak Diah gimana itu? Atau memang di sebagian besar yang kita support juga kayak gitu ya? Kayaknya ya. Hampir sebagian besar seperti itu. Jadi agak lucu sebenarnya, karena itu juga kurang sesuai dengan beberapa persyaratan yang ada di buku manual ini gitu. Buku manual BLU untuk kependidikan seperti itu. Syarat substantif. Nah, kalau secara syarat teknis kan memang kinerja ya, kalau saya perhatikan ada kinerja keuangan khususnya itu harus minimal 15 miliar atau apa, omset pendapatan yang signifikan paling sedikit segitu, kemudian juga banyak nih kalau skor akhir kelayakan di atas 160, kemudian PNBP-nya juga terhadap biaya operasional, ini rasio jumlah gajinya juga perlu dipertimbangkan dengan biaya operasionalnya. Karena ya alih-alih akan berharap ada fleksibilitas, tapi kalau ada inefisiensi di beberapa hal ya pasti tidak lagi kongruen gitu dengan semangat layanan yang lebih baik seperti itu. Ya mungkin tadi ya kalau bicara persyaratan dan sebagainya, mungkin ke ini Mbak yang kaitannya dengan tantangan sendiri gitu. Kalau di Satker BLU ini pasti kan tadi Mbak Dia sudah jelaskan butuh nih yang dipersiapkan SDM, butuh yang dipersiapkan prosedur. Nah, mungkin belum tadi yang belum disampaikan terkait data. Gimana nih kalau data? Artinya data apa saja, mulai dari depan aja, mulai dari perencanaan gitu, sampai ke proses nanti di treasury-nya mungkin. Data-data yang perlu dipersiapkan oleh pihak kampus sendiri yang ingin bertransformasi menjadi
Satker BLU ini seperti apa gitu? Oke. Kalau untuk dari data-data mulai dari perencanaan, sebagian besar kampus yang pernah kami tangani, itu untuk data anggaran belanja itu sudah cukup karena hampir sama ya Pak Nang, jadi, lebih mudah untuk kita dapatkan. Cuma yang sering terjadi kendala adalah ketika diminta untuk data tarif pelayanan. Oke. Tarif layanan BLU-nya. Nah itu, terkadang mereka belum, ditetapkan apa aja nih tarif layanan BLU itu kan, tarif layanan BLU itu juga bersinggungan dengan proses ketika menyusun target penerimaan. Ya Mhm. kemudian nanti realisasinya akan seperti apa, kayak gitu. Mhm. Nah itu sih data-data yang terkait dengan BLU itu yang kadang, masih sulit didapatkan. Jadi, terkendala ketika melakukan implementasi gitu. Ya, Itu sih, Mbak Nang. berarti tarif tadi ya, satu Mhm. tentang standar biaya ya untuk menentukan standar Iya. penerimaan untuk Mhm. mahasiswa biasanya. Hitung-hitungannya yang mungkin mereka ribet atau apa itu? Atau nggak ada jangan-jangan gitu? Atau SK-nya sudah kadaluarsa atau Saya juga kurang tahu sih, Pak. Tapi yang lebih banyak itu ini, tarif layanan BLU-nya. Jadi misalkan mereka, berencana untuk membuka layanan, seperti sewa menyewa asrama, seperti itu, Pak Nang. Nah, tarif tarif layanannya itu belum belum keluar. Jadi, kadang gimana nih nanti kalau kalau bikin target penerimaan seperti apa? Nah, itu ya, yang teman-teman juga belum bisa memberikan data yang, lengkap kayak gitu. Kalau untuk standar biaya, belanja untuk belanja BLU, itu juga kadang ada beberapa yang, "Wah ini, tarifnya berapa ya?" Kalau misalkan yang RM mungkin sudah ada, tapi kalau yang BLU, eee, kadang tuh masih, "Oh apa sama aja ya kayak yang RM?" Gitu. Karena mata anggarannya kan berbeda, Pak. Jadi beberapa teman-teman kampus itu ada yang, karena BLU kan mereka yang ngurus sendiri, pengennya tarifnya berbeda dengan tarif yang mata mata anggaran untuk RM, seperti itu, akun RM. Nah, itu yang juga kadang belum siap ketika mau implementasi, gitu. berarti tadi tarif masuk, tarif keluar berarti ya, keluaran dan Mhm, tarif masukan ya. mhm mhm. Kalau yang kaitannya dengan kegiatan gitu, kalau Satker BLU kan sudah orientasinya pada anggaran berbasis kinerja lah ibaratnya, bukan Iya berbasis fungsi gitu. iya. Jadi anggarannya itu ditujukan untuk menjalankan sebuah program tertentu yang diturunkan dari visi misi atau Mhm dari program strategisnya pimpinan seperti itu. mhm. Itu biasanya gimana? Karena mereka kan kulino istilahnya terbiasa menggunakan basis fungsi gitu. Oh, anggaran unit saya biro administrasi dan kepegawaian itu administrasi akademik dan kepegawaian sekian ya, nanti tinggal dicake perjalanan dinas berapa, belanja modal berapa, nanti mengarah pada ya tadi berbasis mata anggaran tadi. Kalau Mhm kalau biasanya gimana yang kaitannya dengan tadi problem ya RBA dan mhm teman-temannya itu? mhm. Nah, ya itu juga salah satu problem yang sampai sekarang pun saya belum pernah menemukan kampus yang mungkin kalau kampus PTNBH Pak Nang lebih paham ya. Tapi beberapa kampus BLU, yang pernah kami tangani, itu belum secara penuh berbasis kinerja Pak Nang. Karena ketika kami tanya Hmm. waktu saat perencanaan, ini nanti, pemetaannya ke kinerjanya seperti apa Pak, indikator kinerjanya? Kan kadang juga dibutuhkan laporan untuk kinerja itu, Pak Nang. Hmm. Mhm. Nah, itu mereka sendiri belum bisa memetakan kegiatan ini tuh sebenarnya indikator kinerjanya apa ya, seperti itu. Itu Hmm. yang, beberapa kampus sih, beberapa kampus yang pernah kami kami, kami tangani, gitu. Sebenarnya agak agak aneh ya. Maksudnya gini, kalau kalau sudah ya ini justru pembelajaran gitu. Artinya memang kampus kalau ingin menjalankan tadi sebuah anggaran berbasis kinerja karena BLU pasti arahnya basis kinerja gitu. Mhm, BLU dan PTNBH itu wajib gitu karena iya, mereka kan bahkan ada mandat
kinerja tersendiri dari menteri gitu untuk satker-satker yang PTNBH seperti itu. Nah, apalagi ya BLU ini kan sebenarnya transisi ya. Bagaimana kampus mulai membiasakan dengan menjalankan kegiatan operasionalnya itu based on target kinerja programnya mereka gitu. Jadi program ini merujuk pada tujuan strategisnya pimpinan yang mana, atau kalau diturunkan dari sebuah misal tupoksi, jadi tupoksinya mereka apa itu kan harus terpetakan dengan jelas gitu. Yep. Dari runtutan itu tuh harus jelas. Jadi agak aneh memang ketika RBA itu sendiri ya kayak tadi, berarti kan belum ada perkembangan gitu. RBA saja masih sama dengan RKA yang lama, ya RKKL ya padha wae berarti. Jadi mereka berbasisnya belum berkinerja sesuai dengan kinerja output yang diharapkan seperti itu. Jadi agak ini juga ya, agak aneh maksudnya. Iya. Aneh aja kalau kampus yang sudah punya kan apa nek orang Jawa itu bilang kurang sembodo gitu. Jadi kalau kita pengen itu gitu ya kita harus sembodo gitu. Sembodo itu harus apa tuh sembodo itu? Ya harus mempersiapkan sesuai dengan prasyarat yang dibutuhkan untuk itu gitu. Iya, tahu ya. Memang bahasa Jawa itu satu kata tapi menjelaskan banyak hal. Banyak hal. Sembodo seperti itulah. Jadi nek arep kuwi ya kowe kudu mempersiapkan ini gitu. Atau persyaratannya ini harus Anda persiapkan dengan matang sehingga itu tidak tadi menimbulkan masalah baru, dan pastinya itu di aturan-aturan itu sudah ada kok, yaitu di manual BLU itu tuh sudah ada semua kok. Bagaimana mereka harus menyusun tarif, menyusun organisasinya, mempersiapkan, sampai dengan tadi melakukan penyesuaian sistem perencanaannya gitu. Tidak hanya sekedar urusan apa jenenge menghabiskan anggaran kan seperti itu. Gitu. Terus mungkin ini karena kita nggak boleh lama-lama, nggak apa-apa ini poin-poinnya biar kita pecah-pecah saja Mbak Dia. Yang terakhir mungkin terkait dengan ini ya, saya juga mungkin perlu diceritakan sedikit tentang peran teknologi untuk mengelola keuangan BLU gitu. Jadi apa sih kalau boleh diceritakan itu tentang kapabilitas dan kolaborasinya dengan sistem negara gitu. Kan ada tuh SAS ya, apa namanya? SAS ya, benar ya. BIOS. Oh, BIOS dulu ya. Nah, itu tolong itu apa ini yang membedakan antara di ujung, terutama di ujung belakang ketika Satker BLU itu menjalankan proses treasury dan accounting-nya. Apa yang kemudian menjadi kewajiban mereka kaitannya dengan pelaporan kepada negara itu. Karena ini kaitannya dengan ya hampir mustahil ya kalau yang namanya kampus yang saja di BLU tapi dia tidak menerapkan kaidah-kaidah teknologi untuk dilekatkan dalam aktivitas bisnis proses mereka seperti itu. Apa itu? Kayak kalau dari sisi apa namanya treasury-nya tadi, memang untuk yang sumber dana BLU itu sejauh yang kami tahu belum ada sistem dari kementerian, dari negara khusus untuk pengelolaan BLU. Jadi apa namanya sangat ini sistem informasi ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengelola BLU mulai dari pengajuan pencairan sampai dengan proses pencairannya itu sendiri gitu. Dan bisa karena BLU itu kan harus bikin semacam rekap untuk pengesahan belanja. Itu salah satu kewajibannya. Jadi setiap kali selesai mencairkan dana BLU, itu mereka harus merekap. Entah biasa, ada beberapa kampus yang sebulan sekali merekap atau 3 bulan sekali direkap untuk jadi apa namanya SP3B di KPPN. Nah itu sistem sebuah teknologi itu membantu sekali untuk mendapatkan data rekapan itu lebih cepat gitu. Karena semuanya sudah masuk dalam sistem, semuanya sudah tersimpan. Jadi ketika sudah masanya untuk pengesahan belanja BLU, itu sudah tinggal apa namanya? Tinggal lihat saja dan tinggal diekspor ke dalam Excel kayak gitu. Akan jauh berbeda ketika itu dilakukan tanpa sistem. Seperti itu Pak Nang.
Dan itu salah satu yang membedakan Satker BLU. Mereka ada kewajiban untuk bikin pengesahan penerimaan dan belanja BLU ke KPPN periodisasi. Nah, kemudian terkait dengan integrasinya dengan aplikasi negara, itu kita sudah buatkan satu service yang nanti bisa diakses oleh servernya BIOS itu untuk mendapatkan data-data saldo saldo kasnya, kemudian total pengeluarannya berapa, seperti itu. Dan itu sudah disesuaikan juga dengan syarat API yang ada di BIOS. Itu. Nah, itu jadi sudah bisa langsung terhubung dengan BIOS melalui web service gitu. Nah, itu untuk Satker BLU ujungnya memang sampai di BIOS, Pak Ang. Oke. Berarti memang ya harusnya memang Satker BLU ini sudah sangat harus sangat familiar dengan pemanfaatan teknologi ya. Karena ketika ingin menjalankan sebuah tata kelola yang maksimal terkait dengan pemanfaatan layanan yang mungkin menjadi unggulan bagi si kampus, pasti harus membutuhkan teknologi gitu, sistem informasi. Karena mungkin salah satu pelanggan kita kan juga menerapkan model-model untuk pengembangan layanan umumnya mereka dengan mengutilisasi aset-aset yang mereka miliki gitu kan. Jadi ada kalau yang punya lapangan ya disewakan untuk agenda atau kegiatan-kegiatan masyarakat sehingga punya pendapatan BLU gitu. Kemudian ya sewa tadi itu, misal punya gedung serbaguna ya weekend kan bisa dimanfaatin juga. Yang tadinya hanya kosong hanya dipakai untuk wisuda misal. Jadi bisa dioptimalkan. Nah, ketika itu dijalankan dengan cara manual, aku pikir hari gini itu ya sudah sangat tertinggal gitu. Iya. Booking sistem, baik itu fasilitas olahraga maupun fasilitas umum seperti tadi itu juga memungkinkan. Salah satu pelanggan kita yang di Kalimantan itu kan juga ada yang punya speedboat, itu kan juga ya bisa disewakan, misal kalau ada turis atau karena ya tergantung lihat-lihat speednya sih. Kalau speednya adalah speed untuk wisata, nanti kan mungkin itu kan kadang buat praktikum mahasiswa gitu. Tapi daripada nganggur nanti rusak, nggak pernah dipanasin, nggak pernah jalan, ya mending diutilisasi untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Ya, mungkin itu Mbak Diah, ini saya sedikit menyimpulkan saja kaitannya dengan diskusi kita sore ini. Ya, bicara masalah Satker BLU ini ya, problematikanya memang gak jauh-jauh dari hal-hal yang sifatnya latar belakangnya euforia kalau tak perhatikan gitu. Jadi orang Indonesia kan latah ya, udah kemana gitu. Pandemi belum selesai ya sudah pada plesiran gitu, masa dan halan karena mungkin juga karena teman-temannya pada ke pantai gitu atau kemana gitu. Kayak Mbak Dia lagi di pantai. Iya nih Pak, aduh. Ya, jadi malah pada pergi gitu, padahal ya itu mereka kurang mempertimbangkan lingkungan yang lain gitu. Jadi kecenderungan euforia lah. Jadi apa yang dilakukan teman, dilakukan tetangga itu kemudian diikuti seperti itu. Nah ini sama. Jadi ini juga menular kayaknya, penyakit menular ini di urusan-urusan organisasi juga. Kayaknya kampus sebelah udah BLU nih, kita BLU aja yuk. Gitu. Nah ini kan mindset yang perlu sedikit dirubah atau karena dipanas-panasin sama forum-forum yang lebih ini. Mungkin kita perlu kaji lah. Nanti bisa saja nanti kampus kan siap untuk menjadi partner diskusi gitu, karena kita juga cukup banyak pengalaman untuk bisa berbagi gitu. Karena rata-rata memang situasinya ya seperti itu gitu. Yang sebaiknya jangan terjadi tadi euforia ikut-ikutan. Kemudian SDM spesifik harus ada, kemudian pejabat dewan pengawas, pejabat-pejabat BLU, dewas BLU itu juga dawasnya atau dewasnya, dewan pengawasnya itu juga harus ada. Kemudian juga prosedur, kemudian standar pelayanannya, baik itu masukan maupun keluaran ya tadi gitu, tarifnya, kemudian juga
ya tadi anggarannya itu berbasis kinerja gitu, bertransisi lah, jangan berbasis fungsi terus gitu. Jadi berbasis kinerja ini kan akan terukur di indikator dan outputnya. Ya walaupun RKKL juga sudah support output ya, tapi Sudah. sepertinya outputnya kayak ya balik lagi tadi, urusan administrasi mah gampang kan. Kalau ada sistem apalagi, jadi kecenderungan itu. Jadi semangat atau tujuan besarnya itu belum melekat pada aktivitas yang sebenarnya di kampus. Yang semangat awalnya itu bukan hanya orientasinya mempermudah pakai uang, kemudian nggak ribet laporan. Ya sebenarnya bicara ribet ya BLU tambah ribet karena harus ada dua kaki gitu kan, satu ke Kemendikbud, satu ke Kemenkeu. Gitu. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan mata anggaran yang berbeda seperti itu. Dan ini tentu akan membutuhkan sentuhan-sentuhan teknologi, sentuhan sistem informasi supaya prosesnya jadi lebih efisien dan efektif. Karena ya salah satu yang bisa membuat itu terrealisasi hanya teknologi gitu. Kalau semuanya tadi dilakukan secara manual lagi, wah repot juga. Secara operasional mungkin kalau transaksinya nggak banyak, nggak repot. Tapi secara organisasional, kalau Pak Rektor, pimpinan butuh data, masa ya harus nunggu orang rekap dulu, bikin grafik dulu, disajikan di print. Nah, itu repot sekali. Nah, ini kan butuh sebuah apa ya, alat bantu lah, tools untuk bisa menyajikan informasi-informasi tadi. Oke, Mbak Diah, belum kedinginan di pinggir pantai? Sudah masuk angin, Pak. Masuk angin ya. Terima kasih ini sudah menyempatkan, nanti lain kali kita sambung lagi ke hal-hal lain, ini masih sangat kulit, tapi nanti coba kita lihat perkembangan-perkembangan di luar, apa yang perlu kita bahas dan apa yang perlu kita share ke teman-teman supaya kawan-kawan kampus, sobat kampus yang memang menginginkan bertransisi, bertransformasi menjadi Satker BLU, itu butuh banyak hal yang dipersiapkan dan ya perlu jelilah dalam membidik makna dan tujuan sebenarnya dari sebuah pembentukan Satker BLU. Walaupun ini dorongannya dari kementerian kan juga kuat ya tadi. Salah satu dari 4 kebijakan kampus Merdeka Belajar. Terima kasih. Siap, terima Mbak kasih Diah Pak. atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan banyak hal yang tidak berkenan buat Sobat Kampus dan Mbak Diah. Mudah-mudahan ini jadi amal solehah buat Mbak Diah. Karena ini akan terekam dan akan ada jejak digital. Suatu saat orang bisa tercerahkan dengan obrolan kita ini. Mudah-mudahan jadi pahala yang mengalir sampai akhir zaman nanti. Amin. Terima kasih. Mbak Diah, salam buat keluarga di rumah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.